Sahabat FB, dimanapun Anda berada, umat Kristiani yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Luntungan, hari ini rindu membagi berkat buat semua dalam acara Inspirasi Hidup. Dan tentunya sebelum kita mulaikan renungan untuk Inspirasi Hidup, hari ini kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Sembah puji hormat hanya bagi Tuhan saja di tempat yang maha tinggi. Hari ini kami rindu memperdengarkan suara firman Allah kepada setiap kekasih hamba-hambamu, umat-umatmu, anak-anakmu lewat siaran Inspirasi Hidup. Di setiap situasi, di setiap tempat, di setiap keadaan, kami sangat percaya Allah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Inspirasi Hidup, dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini saya rindu untuk memberkati kita semua. Untuk itu kita membacanya di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah. Nah, Alkitab menyampaikan kepada kita, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima. Dengan tegas, dengan jelas disampaikan oleh Alkitab akan menerima akibatnya. Nah, tentunya kita sebagai orang percaya yang telah belajar tentang kebenaran Allah, kita sudah tahu hal-hal apa yang harus kita kerjakan, hal-hal apa yang tidak perlu kita kerjakan, hal-hal apa yang kita lakukan, dan hal-hal apa yang tidak perlu kita lakukan. Sebagai mengajarkan kepada kita, jangan sampai di antara kita mengacukan firman Allah, meremehkan firman Allah, atau menganggap enteng kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah punya potensi, punya kemampuan untuk mengubah kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar Alkitab sampai Wahyu, maka kita akan menjumpai 39 perjanjian lama, kita akan menjumpai 29 perjanjian baru. Nah, dari kitab-kitab ini tentunya secara sistematika kita mempelajarinya dari 66 kitab, tetapi secara komprehensif hanya satu isinya adalah sampai diremehkan oleh kita semua. Kalau bicara firman, kita bicara tentang Tuhan. Kalau bicara firman, kita bicara tentang Allah. Kalau bicara firman, kita bicara tentang Roh Kudus. Nah, apa saja yang kita lakukan untuk firman Allah, berarti kita melakukan untuk Bapa di surga, untuk Tuhan kita, untuk Yesus kita, untuk Roh kepada kita. Makanya dengan tegas dalam hidup ini sebagai orang percaya, jangan sampai kita meremehkan firman Allah. Nah, orang yang meremehkan firman Allah berarti tidak mau hidup menurut firman Allah, berarti tidak mau hidup menurut kehendak Tuhan. Orang yang meremehkan firman Allah berarti tidak mau bertobat. Orang yang meremehkan firman Allah berarti tidak akan meninggalkan hidup yang salah, hidup masa lalunya. Namun orang yang tidak meremehkan firman, yang memperhatikan firman, adalah orang yang suka hidup, mau maju ke depan, hidup dalam pertobatan, dalam kesembuhan kepada Tuhan. Bukan sedikit di antara kita orang percaya yang meremehkan firman. Dan hari-hari hidupnya mereka lalui bukan dengan kebenaran, bukan dengan firman, bukan dengan Tuhan, tapi mereka melalui hari-hari hidup hanya menurut kemampuan mereka sendiri, cara mereka sendiri. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, hari ini kita jangan meremehkan firman Tuhan. Nah, firman Allah perlu kita pelajari setiap saat. Firman Allah perlu kita dengar setiap saat. Supaya apa? Hidupmu menjadi baik. Hidupmu menjadi aman. Hidupmu menjadi tenang. Sebab Tuhan menjanjikan kepada kita dengan orang yang tidak meremehkan firman, yang selalu memperhatikan firman Allah, hidupnya ada menerima balasan dari Tuhan. Balasannya apa? Dalam Alkitab telah diutarakan. Balasan dari firman Allah dalam Amsal 16 ayat dari 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Anda perhatikan firman, tidak meremehkannya, Anda akan mendapat kebaikan dari Tuhan. Balasannya itu yang Tuhan berikan kepada kita, dan percaya bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa, Yesus Tuhan, ajaib buat semua, memberikan hidup kita tenang, sejahtera, dan berkelimpahan. Jangan takut menghadapi hidup ini, sebab Tuhan menyertai kita semua. Haleluya.
bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa, dan inspirasi hidup dalam pelayanan ini untuk memberkati saudara semua. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Selama 3 menit kami boleh memperdengarkan firman Allah. Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Dan biar firman Allah menjadi berkat buat kami semua, dimanapun kami pergi dan berada, menjadi inspirasi baru buat kami dalam hidup ini, untuk kami menapak hari ini, esok, seterusnya. Semakin kami teguh dan kuat berpegang pada kebenaran firman Allah. Semua sahabat inspirasi hidup diberkati berlimpah-limpah, dan saya percaya hari ini bersama Tuhan ada kemenangan. Haleluya.